Dina mengejar kereta terakhir dari Manggarai untuk pulang ke Bogor. Ia naik kereta rel listrik yang biasa dia naiki. Tapi malam itu, penumpang-penumpang di kereta tidak seperti biasanya. Wajahnya pucat dan menatap kosong keluar jendela. Kereta yang dinaikinya juga tidak berhenti di stasiun manapun. Hanya menuju satu tempat bernama Lembayung, stasiun yang tak ada di peta. Ketika akhirnya ia berhasil turun, dunia di sekitarnya tampak sama. Namun, tak sepenuhnya nyata. Apakah Dina masih hidup? Atau sudah menjadi bagian dari awak kereta itu? Temukan jawabannya dalam siluet malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Malam itu, Dina, seorang karyawan yang baru pulang lembur dari kantornya di Sudirman, berlari kecil di trotoar basah menuju stasiun Manggarai. Waktu menunjukkan pukul 23.55. Ia tahu KRL terakhir ke arah Bogor biasanya berangkat tak lama lagi. Nafasnya terengah, hujan baru saja reda, dan udara malam terasa aneh. Terlalu sepi untuk ukuran Jakarta yang biasanya tak pernah tidur. Malam itu seperti mati. Tak ada deru motor, tak ada klakson, bahkan tak ada anjing menggonggong. Ia menggigil, menarik tas kerja ke dadanya, dan mempercepat langkah. Jangan sampai ketinggalan KRL terakhir, gumamnya. Namun ketika sampai di peron, ia mendadak ragu. Suasana terasa berbeda dari biasanya. Tidak normal. Lampu-lampu stasiun berpendar kekuningan, seperti lilin tua yang hampir padam. Suara pengeras yang biasa memanggil jadwal keberangkatan tak terdengar. Di sekitar hanya ada beberapa orang. Seorang bapak tua berseragam petugas, seragamnya model lama dengan topi datar dan badge logam di dada. Ibu-ibu dengan baju batik lusuh dan tas anyaman, dan beberapa pemuda dengan wajah pucat mengenakan celana kutbrei dan kemeja bergaris yang tampak seperti gaya tahun 50-an. Dina menelan ludah. Ia berpikir, mungkin ada pemotretan atau film jadul sedang syuting di sini. Tapi semua terasa terlalu nyata. Lalu suara itu datang. Kereta masuk ke peron. Dina agak heran. Bentuknya bukan seperti KRL modern yang biasa ia naiki. Catnya pudar, jendelanya besar dan melengkung, serta logo di depannya bertuliskan Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Dina mengernyit. Kok masih ada yang pakai logo itu? Gumamnya. Tapi ia tidak punya pilihan. KRL terakhir berangkat sekarang. Ia naik. Begitu pintu menutup, kereta meluncur tanpa suara. Tidak ada pengumuman otomatis, tidak ada suara mesin modern. Hanya klik, klik, klik dari sambungan rel di bawah sana. Udara di dalam gerbong lembab dan berbau besi tua. Kipas angin kuno di langit-langit berputar lamban seperti enggan bekerja. Dina duduk di kursi panjang kayu, menatap sekeliling, lampu redup, jendela buram, dan orang-orang yang duduk diam tanpa bicara. Suasana hening. Di seberangnya, pemuda berambut gondrong yang tadi di peron membuka buku tua. Sampulnya lusuh, bertuliskan Sajak-sajak Tanah Air, Chairil Anwar. Dina menatapnya, merasa aneh. Ia tampak begitu asing, seolah berasal dari masa lain. Ketika pemuda itu sadar sedang diperhatikan, ia menurunkan bukunya perlahan. Wajahnya kini terlihat jelas, kulit keabu-abuan, mata kosong seperti kaca buram. Ada apa, Mbak? Suaranya parau. Dina tersentak. Maaf, saya cuma heran. Kenapa semua berpakaian gaya lama? Ada acara ya? Pemuda itu tersenyum samar. Tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Tidak semua orang bisa tahu tentang kematiannya sendiri. Dina membeku. Kata-kata itu menancap di kepalanya, berulang-ulang. Kematian. Sendiri. Ia menatap ke jendela. Tak ada pemandangan kota. Hanya kabut putih pekat, seolah kereta sedang melaju di ruang kosong. Tidak ada bangunan,
tidak ada cahaya. Kereta terus berjalan. Dina menunduk, memejamkan mata, berharap semua ini hanya lelah dan halusinasi. Tapi saat ia membuka mata, seorang ibu muda duduk di sampingnya, membawa bayi dalam selimut tipis. Bayi itu diam, bahkan tidak bergerak. Dina mencoba membuka percakapan. "Ibu pulang kemana?" Wanita itu tidak menjawab. Matanya menatap lurus ke depan, kosong. Lalu, perlahan, ia mulai bersenandung. "Nina Bobo, oh Nina Bobo." Saat lampu gerbong berkedip, bayi itu tiba-tiba hilang. Hilang begitu saja dari pelukannya. Tapi, wanita itu terus bernyanyi tanpa suara, dengan mata kosong. Dan Dina tahu, ia sedang mengguncang udara kosong di tangannya, bukan bayi. Dina berdiri tergesa, melangkah pindah ke gerbong lain. Pintu antar gerbong berderit berat ketika ia tarik. Saat terbuka, angin dingin menerpa wajahnya. Di dalam gerbong tak ada seorang pun. Hanya kursi-kursi kayu lapuk, koran-koran tahun lama berserakan di lantai, dan bau menyengat yang mirip logam terbakar. Di ujung gerbong, ia melihat sebuah jam dinding. Jarumnya berhenti di angka 1.47. Namun, suara detik jam terus berdetak keras, tik, 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 meski jarum tak bergerak. Kemudian terdengar suara dari pengeras. "Perhatian, kereta masuk stasiun Lembayung. Harap tetap di tempat duduk Anda." Suara itu terlalu datar, terlalu mekanis, seperti bukan suara manusia. Dina berlari menuju pintu keluar, menekan tombol darurat dekat pintu. Tapi, lampu merahnya tidak menyala. Pintu terkunci. Ia melihat jendela, dan darahnya mendadak dingin. Bayangannya tidak ada di kaca. Saat panik memuncak, tiba-tiba kereta berhenti mendadak. Lampu padam total, hanya ada bunyi gesekan besi. Lalu, dari kejauhan, terdengar langkah kaki berat berjalan perlahan di lorong gerbong. Kluk, kluk, kluk. Suara itu semakin dekat, semakin jelas. Dina menahan nafas. Langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Sebuah tangan dingin dan pucat menepuk bahunya. "Sudah sampai, Nona." Waktunya turun. Dina menoleh. Seorang kondektur berdiri di sana. Seragamnya hitam. Sebagian wajahnya hangus terbakar. Badge logam di dadanya tertulis DJKA 1950. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum kaku. Di belakangnya, pintu gerbong terbuka ke arah peron yang asing. Stasiun tua, berlumut, diselimuti kabut tebal. Hanya cahaya bulan yang menerangi. Dina melangkah keluar dengan tubuh gemetar. Stasiun itu gelap, berlumut, dan asing. Ia menelan ludah, melangkah pelan keluar dari gerbong yang kini tampak seperti bayangan panjang di antara kabut. Pintu kereta menutup di belakangnya dengan bunyi logam berat. Brak! Saat ia menoleh, kereta itu perlahan masuk ke dalam kabut. Suara roda besi menghilang. Kereta itu lenyap seperti ditelan waktu. Ponselnya mati total. Layar hanya menampilkan tulisan abu-abu, no signal. Ia menyorot papan nama stasiun yang berlumut. Tulisan cat putihnya nyaris hilang, tapi masih bisa terbaca samar. Stasiun Lembayung. Nama itu tak pernah ia dengar. Tidak ada di peta, tidak di rute KRL manapun. Udara di stasiun itu terasa tebal, bukan sekadar dingin, tetapi seperti mengandung sesuatu yang hidup. Dina melangkah pelan menyusuri peron. Suaranya menggema aneh. Setiap langkah seolah dibalas gema langkah lain dari kejauhan, padahal ia sendirian. Dinding di sisi peron penuh dengan poster-poster tua. Warnanya memudar, kertasnya mengelupas sebagian. Tulisan-tulisan di sana terasa seperti bisikan masa lalu. Minumlah kopi aroma Jawa 1950. Selamat datang di stasiun Bogor Lama. Naiklah KA, jawatan, aman, cepat, nyaman. Dina mulai gemetar. Mungkinkah ia kembali ke masa lalu? Ruang tunggu stasiun Lembayung beraroma kayu tua dan debu lembab. Kursi panjang dari besi berkarat berjajar rapi, seolah menunggu penumpang yang tak pernah datang lagi. Di balik kaca loket, duduk seorang petugas tua mengenakan topi kondektur lawas. Wajahnya tampak ramah, tapi ada sesuatu di matanya.
sayu, lelah, dan jauh, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menunggu sesuatu yang tak pernah kembali. Dina melangkah mendekat. "Permisi, Pak." Suaranya lirih, hampir tenggelam dalam gema ruang kosong itu. "Saya turun di sini, tapi saya tidak tahu di mana ini sebenarnya." Petugas itu menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Ya, saya tahu," katanya pelan. "Tak banyak yang bisa turun di Lembayung dengan selamat." Dina tertegun. "Maksud Bapak?" Petugas itu meletakkan tangannya di atas meja, jemarinya keriput dan berdebu. Sebagian besar penumpang kereta itu tidak sadar kalau mereka sudah tak bernapas. Hanya yang masih memiliki sisa napas dunia yang bisa menapakkan kaki di sini. Ia menatap langsung ke mata Dina. "Dan kau, Nak, kau masih hidup, tapi tak lama lagi." Dina mundur setapak, jantungnya berdebar kencang. "Saya masih hidup, lalu kenapa saya ada di sini?" "Karena kau menumpang kereta yang salah." Nada suaranya berubah berat, bergema di ruangan yang hening. "Kereta itu tidak seharusnya kau naiki. Ia hanya berhenti di dunia orang yang tak selesai, mereka yang masih punya penyesalan. Ini belum waktumu. Kau harus pergi sebelum kabut menutup rel." Dina ketakutan. Dia memandang ke arah luar stasiun. Kabut putih mulai menebal, bergerak seperti gelombang. "Bagaimana caranya saya pulang ke Bogor, Pak?" tanyanya panik. Petugas itu berdiri perlahan. Dari sakunya, ia mengeluarkan tiket kuning lusuh bertuliskan Lembayung Bogor, sekali jalan. "Kau harus menukarnya dengan satu hal yang sangat berarti bagimu," katanya. "Itu harga untuk kembali." Dina mematung. Tangannya gemetar menyentuh kalung kecil di lehernya. Kalung dengan liontin berbentuk bintang, satu-satunya barang berharga, pemberian ibunya sebelum meninggal 5 tahun lalu. Ibunya dulu berkata, "Selama kamu pakai ini, Nak, Ibu akan selalu menemanimu." Dan kini, di stasiun yang tidak seharusnya ada, kata-kata itu terngiang. Apakah aku harus menyerahkan satu-satunya peninggalan ibu? Namun kabut di luar semakin tebal, menelan sebagian atap stasiun. Udara menjadi lebih dingin, dan dari kejauhan terdengar suara langkah-langkah berat, seperti banyak orang berjalan mendekat dari arah rel, perlahan, teratur, tanpa suara napas. Dengan tangan gemetar, Dina melepas kalung itu. "Kalau ini bisa membuat saya pulang, ambillah, Pak." Petugas tua itu menerima kalungnya, menunduk hormat sejenak, lalu meletakkannya di saku dadanya. "Jalur 3, katanya datar. "Akan ada kereta lewat hanya sekali. Naiklah dan jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Sekalipun ada yang memanggil namamu." Suara deru datang dari balik kabut. Awalnya hanya desis pelan, lalu berubah menjadi derap besi yang menggetarkan tanah. Lampu putih muncul dari balik kabut, terang, modern, tak seperti yang sebelumnya. Sebuah KRL modern muncul dengan logo terbaru berhenti perlahan di hadapannya. Pintu terbuka otomatis dengan bunyi psh. Dina menoleh sejenak. Petugas tua itu berdiri di peron, masih dengan wajah tenang. "Cepat naik," sebelum kabut menutup rel. Dina naik dengan tergesa. Udara hangat dan cahaya lampu LED menyapu wajahnya. Rasanya seperti baru saja menginjak dunia yang nyata lagi. Begitu pintu menutup, kereta itu langsung melaju cepat, meluncur, menembus kabut. Dari jendela, Dina melihat stasiun Lembayung semakin kabur. Papan namanya tenggelam, lampunya padam, dan petugas tua itu masih berdiri di sana, melambai perlahan. Hanya butuh beberapa detik sebelum semuanya gelap. Ketika cahaya kembali, suara familiar menggema dari pengeras. "Stasiun Bogor." Pintu sebelah kanan akan dibuka. Dina tersentak. Ia berdiri tergesa, matanya menatap sekeliling. Lampu terang, penumpang ramai, suara langkah tergesa, ponsel berdering, kehidupan kembali terdengar. Ia nyaris menangis lega. "Bogor, saya pulang," bisiknya. Ia keluar dari gerbong, mencium udara malam yang nyata, hangat, berdebu, penuh suara manusia. Tapi langkahnya terhenti di ujung peron. Entah kenapa,
Hatinya merasa perlu menoleh. Hanya sekali saja, ia menatap ke arah kereta yang baru saja ia tumpangi. Di balik kaca kabin masinis, berdiri petugas tua berseragam hitam, menatap langsung padanya. Ia tersenyum lembut dan mengangkat sesuatu ke arah kaca. Kalung kecil milik Dina. Cahaya lampu di peron berkedip sebentar. Ketika menyala kembali, sosok itu lenyap. Kereta bergerak perlahan meninggalkan stasiun. Suaranya memudar di antara deru kota. Di ruang kontrol stasiun, seorang petugas jaga malam melihat monitor kedatangan dan mengerutkan kening. Ia mengulang pembacaan data, memeriksa jadwal, tapi hasilnya sama. Tidak ada catatan kedatangan KRL pada pukul 1:47. Namun rekaman CCTV jelas menampilkan seorang wanita turun sendirian dari kereta, berjalan sempoyongan ke arah pintu keluar. Dan di kursi tunggu peron 3, petugas itu menemukan sesuatu yang tertinggal. Selembar tiket kuning lusuh bertuliskan, Lembayung Bogor sekali jalan. Tinta hitamnya masih basah. Hitamnya